Baca lagi, masih di buku The Magic of Reality karangan Richard Dawkins. Sebelum kita memasuki tema di video ini, ada baiknya saya disclaimer terlebih dahulu bahwa buku ini berisi beberapa bab dan setiap bab-babnya akan saling berkaitan dengan bab-bab sebelumnya. Jadi untuk teman-teman yang ingin mendengarkan secara full, teman-teman bisa masuk ke video-video sebelumnya agar mendapatkan insight yang lebih luas tentang pembahasan yang sedang berlangsung. Mari kita lanjut pembahasannya. Kita masih di bab 8 tentang tema asal-usul kehidupan. Judul episode untuk video kali ini yaitu Fakta Awal Kehidupan. Apakah Anda ingat dari bab 1 bahwa ilmuwan bekerja dengan menyusun model tentang seperti apa sebenarnya dunia nyata? Mereka kemudian menguji masing-masing model dengan menggunakannya untuk membuat prediksi mengenai hal-hal semestinya kita lihat atau hasil-hasil pengukuran yang semestinya bisa kita peroleh bila model itu benar. Pada pertengahan abad ke-20, dua model yang bersaing mengenai bagaimana alam semesta muncul. Disebut yang pertama, model keadaan tunak atau steady state, dan yang kedua, model ledakan besar atau Big Bang. Model keadaan tunak sangat anggun, namun akhirnya terbukti salah. Dengan kata lain, prediksi-prediksi yang didasarkan pada model tersebut terbukti keliru. Menurut model keadaan tunak, tidak pernah ada asal mula. Alam semesta senantiasa ada dalam kondisi yang kurang lebih sama dengan sekarang. Di sisi lain, model ledakan besar mengajukan bahwa alam semesta dimulai pada suatu saat tertentu dalam waktu, dalam suatu ledakan yang berjenis aneh. Prediksi-prediksi yang dibuat berdasarkan model ledakan besar terus-menerus terbukti benar, maka kini model tersebut diterima secara umum oleh sebagian besar ilmuwan. Menurut versi modern model ledakan besar, seluruh alam semesta yang bisa diamati meledak dan muncul antara 13 dan 14 miliar tahun lalu. Mengapa saya bilang yang bisa diamati? Alam semesta yang bisa diamati berarti segala sesuatu yang kita punya buktinya. Mungkin saja ada alam semesta-semesta lain yang tidak bisa diakses oleh semua indera dan peralatan kita. Sejumlah ilmuwan berspekulasi, barangkali dengan daya khayal tinggi, bahwa ada multiverse, bui bergelembung-gelembung yang terdiri atas banyak semesta, di mana semesta kita hanya salah satu dari gelembungnya. Atau mungkin alam semesta yang bisa diamati, alam semesta di mana kita hidup, dan satu-satunya alam semesta yang kita punya bukti langsung mengenainya adalah satu-satunya alam semesta yang ada. Yang jelas, dalam bab ini saya membatasi diri pada alam semesta yang bisa diamati. Alam semesta yang bisa diamati tampaknya bermula dalam ledakan besar, dan peristiwa luar biasa ini terjadi kurang dari 14 miliar tahun lalu. Sejumlah ilmuwan berpendapat bahwa waktu sendiri bermula dalam ledakan besar, dan kita tidak bisa mempertanyakan apa yang terjadi sebelum ledakan besar itu. Itu sama seperti kita tidak bisa mempertanyakan apa yang terletak di bagian utara kutub utara. Anda tidak mengerti itu, dan saya juga. Namun, saya bisa bilang mengerti bukti bahwa ledakan besar terjadi dan kapan. Itulah yang kita bahas dalam bab ini. Pertama-tama, saya perlu jelaskan apa artinya galaksi.
Kita sudah lihat dalam analogi kita mengenai bola sepak di bab ke-6 bahwa bintang-bintang sangat berjauhan satu sama lain dibandingkan dengan planet-planet yang mengorbit matahari kita. Namun sejauh-jauhnya jarak di antara mereka, bintang-bintang sebenarnya masih menggugus menjadi kelompok-kelompok, dan kelompok semacam itu disebut galaksi. Ini adalah gambar 4 galaksi. Setiap galaksi menunjukkan pola memusar putih yang sebenarnya tersusun atas miliaran bintang, juga awan debu dan gas. Matahari kita hanyalah salah satu bintang yang menyusun galaksi tertentu bernama Bima Sakti. Dalam bahasa Inggris, Bima Sakti disebut jalan susu atau Milky Way, karena pada malam-malam yang gelap kita bisa melihat sebagian galaksi tersebut dari ujungnya. Kita bisa melihatnya sebagai goresan atau jalur misterius berwarna putih melintasi langit, yang mungkin kita sangka sebagai awan halus yang panjang sampai kita sadar apa sebenarnya itu. Dan saat kita sadar, pemikiran itu pun membuat kita terpana kagum. Karena kita berada di dalam galaksi Bima Sakti, kita tidak akan pernah bisa melihat keseluruhan kegemilangannya. Namun di atas adalah gambar seniman mengenai Bima Sakti jika dilihat dari sebelah luar dengan tanda yang menunjukkan posisi kita. Posisi kita ditandai dengan sebagai matahari. Karena dalam skala ini tidak ada jarak berarti antara matahari dan planet-planetnya. Dan ini ada foto, bukan buatan seniman, melainkan foto betulan yang diambil melalui teleskop, yang masing-masing merupakan segugus besar miliaran bintang seperti Bima Sakti kita. Saya tidak bisa tidak terkagum-kagum setiap kali saya melihat foto ini, memikirkan bahwa setiap bercak kecil sinar itu adalah galaksi utuh sebanding dengan Bima Sakti. Namun ini adalah fakta nyata. Alam semesta kita yang bisa diamati adalah tempat yang teramat besar galaksi lain. Kedua mata kita yang bergonta-ganti harus terpisah sejauh daripada 300 juta kilometer. Kita harus mencari metode lain. Anda mungkin berpikir bahwa Anda bisa menghitungnya dengan cara mengukur seberapa terangnya galaksi tersebut tampak bersinar. Tentunya, galaksi yang lebih jauh akan tampak lebih redup daripada galaksi yang lebih dekat. Masalahnya adalah dua galaksi mungkin kecerahannya sangat berbeda. Itu bagaikan memperkirakan seberapa jauh sebatang lilin yang menyala. Bila sejumlah lilin lebih terang daripada yang lain, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita sedang memandangi lilin terang yang jauh sekali atau lilin redup yang dekat sekali? Untungnya, para ahli astronomi memiliki bukti bahwa jenis-jenis bintang istimewa tertentu merupakan apa yang mereka sebut lilin standar. Mereka cukup paham mengenai apa yang terjadi dalam bintang-bintang itu untuk mengetahui seberapa terang bintang-bintang tersebut, bukan berdasarkan penglihatan mata kita, melainkan kecerahan bintang-bintang itu sesungguhnya intensitas cahaya atau mungkin sinar X atau jenis radiasi yang lain yang bisa diukur. Sebelum memulai perjalanan panjang menuju teleskop-teleskop kita, mungkin juga tahu bagaimana mengidentifikasi lilin-lilin istimewa ini. Maka, asalkan mereka bisa menemukan setidaknya salah satu bintang semacam itu dalam satu galaksi, para ahli astronomi bisa menggunakannya dengan bantuan perhitungan-perhitungan matematis yang mantap untuk memperkirakan seberapa jauh galaksi tersebut. Maka kita punya metode paralaks untuk mengukur jarak yang sangat pendek,
dan ada tangga berbagai macam lilin standar yang bisa kita gunakan untuk mengukur kisaran jarak yang semakin jauh, bersambung ke subbab pelangi dan insutan merah. Sekian, semoga bermanfaat.